Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan kajian kitab Akhlak Ihya Ulumuddin yang akan disampaikan oleh Ustadz Gus Mustain. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barwil jawad jalla ni'amuhu anil isya'i al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal Mustafa Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Rekan-rekan semuanya, para dosen, para staf karyawan, para mahasiswa, dan siapapun juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita berkumpul di sini, kelak kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'dham Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi, wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah, wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furihim, wa ila hadrati Al-Imam Al-Ghazali sahibu Ihya Ulumuddin, ila hadrati khususan masyaikhina, masyaihil riboyo, masyaikh kewakian, masya'al mu'ayat mangkuwidan, masya'al faqih komansel, masya'al mulabrik rabi'ah, masyaikh mandufina fi zambal wal furaik wal akdar wa ahli kuburi man hadir fi hadal majlis mubarak khususan man bana hadhil wilayah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 3 yang berbicara masalah apa sih pengertian nafsu, apa itu roh, apa itu hati, dan apa itu akal. Apa perbedaan itu? Apa yang mempengaruhi apa roh, hati, dan akal terhadap akhlak manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafdhu tailafat asani kang kaping pindho iku ar-ruhu ruh, wa huwa utawi ruh aidul halimana iku yutlaku dan mutlakaki. Fima ing dalam perkara ta'ala kang gumantung apa ma bijinsin kelawan jenis horodo kang arepake ingsun limu ayat makna ini. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan roh itu adalah apapun yang berhubungan dengan dua hal sebagai berikut ini. Yang mana sumbernya adalah lubang daripada hati dan jasmani. Kemudian lubang tersebut tersebar dari perantara urat-urat yang ada di dalam tubuh kita. Itu adalah pengertian roh. Nah, roh tentu bisa merasakan bisa merasakan nikmat, bisa merasakan asin, bisa merasakan pedes. Itu kenapa? Karena ada sambungan satu pori-pori kepada pori-pori yang lain. Dikatakan di dalam syarah Arba'in Nawawi, kalau kita ingin memiliki kemuliaan hidup, kalau kita memiliki kemuliaan dalam hidup, maka kunci utama adalah bagaimana kita pastikan setiap pori-pori di dalam tubuh kita berisi sesuatu yang positif, berisi sesuatu yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita sudah kotor, sehingga yang masuk pori-pori kita itu kotor, sehingga apapun yang masuk dalam tubuh kita akan cenderung buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ad-Dibyan fi Adabi Hamalatil Quran mengatakan mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran, dikatakan di dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, perumpamaan orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah ketika dia mau membaca Al-Quran, maka dia seperti buah yang
rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Baunya itu wangi, kemudian rasanya wangi. Kenapa? Karena di dalam setiap pori-pori dalam tubuhnya itu akan berisi tentang ion-ion positif yang menjadikan dia setiap orang memandangnya dengan pandangan-pandangan menyenangkan. Orang kalau ahli Quran, kalau orang itu sregep baca Quran, kalau orang itu istiqomah membaca Quran, maka orang memandang wajahnya dengan pandangan menyenangkan. Orang memandang wajahnya dengan pandangan menyejukkan. Banyak ulama itu kita sowan kepada ulama, ulama nggak kasih nasihat, ulama nggak ngasih ucapan apa-apa, memandang wajahnya saja bisa menyejukkan hati. Kenapa? Karena tadi adanya sambungan roh, adanya ittisal antara pori-pori kepada hati kita, kepada roh kita. Sama, ketika hati kita dipenuhi dengan husnudzon, hati kita dipenuhi dengan berbaik sangka kepada siapapun juga umat Nabi Muhammad, maka kita akan cenderung dipandang dengan pandangan baik, dipandang dengan pandangan husnudzon. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha rudduha. Kalau kita memandang orang dengan pandangan memuliakan, dengan pandangan baik, bahkan seorang zaniyah, perempuan yang ahli zina, Masya Allah, mungkin perempuan ini berzina, kenapa? Karena dia butuh uang. Mungkin dia berzina, kenapa? Karena dia belum tahu hukumnya zina. Kenapa dia berzina? Karena dia khilaf, nggak sadarkan diri, atau dia gila. Ketika hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat husnudzon seperti itu, tidak mudah ridho ketika orang lain berbuat maksiat, maka ion-ion atau itisolat yang ada di dalam tubuh kita, adanya sam'un, adanya basor, adanya hisun, adanya syamun, itu seluruh dalam tubuh kita akan cenderung bergerak menuju kepada sikap-sikap yang positif. Maka kunci daripada itu semuanya adalah hati kita. Ketika hati itu sudah dipenuhi dengan su'udzon, maka roh pun akan mengabarkan, itu loh, si fulan itu ahli maksiat. Roh akan mengabarkan kepada setiap pori-pori. Pori-pori akan dikasih tahu sama roh, itu loh, si fulan itu ahli maksiat. Jangan dekati dia. Akhirnya seluruh tubuh kita itu akan cenderung terlihat negatif, sehingga apa yang kita lakukan tidak akan pernah baik di mata orang. Setiap kita melihat orang pasti dengan pandangan suudzon, dengan pandangan khawatir, dengan pandangan berburuk sangka. Kenapa? Karena kita tidak pernah percaya setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang kitab Syarah Hikam, pengarang kitab Al-Hikam Lil Haddad, mengatakan husnudzan billah raqiban au qaidan masyian, dan seterusnya panjang. Kalau engkau ingin menjadi orang yang mulia, kalau engkau ingin memiliki akhlak yang indah, maka kunci utama adalah selalu husnudzon, berbaik sangka kepada setiap apapun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun yang lalu, ketika awal kami mengkaji kitab Ihya Ulumuddin bersama Al-Warqopiyah dan teman-teman semua, kami mengisahkan di dalam kitab Mukasyafatil Qulub, dikisahkan indama jalasa Daud fi somi'atih, ketika Nabi Daud alaihi salatu wasalam duduk-duduk, kemudian beliau tiba-tiba melihat ada cacing yang sangat buruk sekali. Melihat cacing yang sangat tidak indah sekali. Mada aradallahu ta'ala fi hadhihi dudah. Dalam hatinya kemudian mengatakan, ngapain Allah tuh menciptakan cacing yang enggak ada gunanya seperti ini. Kemudian fa'alhamani Allah ta'ala hatta takallama. Tiba-tiba ketika Nabi Daud alaihissalam menghina, mencaci, merendahkan, berburuk sangka atas tidak ada gunanya seekor cacing, Allah memberikan ilham. Cacing yang biasanya tidak bisa berbicara, sekarang bisa berbicara. Cacing mengatakan, amma alimta, ketahuilah wahai Nabi Daud alaihissalam, aku setiap siang itu ditugaskan berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, 1000 kali. Dan setiap malam aku ditugaskan oleh Allah berzikir Allahumma sholli ala habibikal mustafa sayyidina Muhammadin nabil ummi 1000 kali.
Kemudian Nabi Dawud tahu ternyata tugasnya cacing nggak mudah dan belum tentu manusia bisa mengamalkan, maka beliau tidak berani lagi berburuk sangka, memandang setiap pandangan kepada makhluknya Allah dengan pandangan merendahkan, tidak berani lagi. Kenapa? Karena itulah pandangan yang buruk kepada orang lain akan mengabarkan kepada hati kita, oh itu adalah buruk. Sehingga hati kita yang buruk itu akan mengabarkan kepada roh kita, roh akan mengabarkan kepada pori-pori, sehingga setiap apa yang ada di dalam gerak tubuh kita akan cenderung menuju kepada akhlakus sayyi'ah, akhlakul madmumah, akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, katanya Imam Ghazali, ketika kita itu berakhlak buruk, ketika kita berpikiran buruk, orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan cenderung adanya itisolat, adanya sambungan, mereka juga akan menjadi orang yang buruk. Maka di dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Muhammad Ibn Ahmad Qulyubi itu menjelaskan tentang pentingnya dekat dengan orang soleh. Orang yang dekat dengan orang soleh, orang yang dekat dengan para ulama, mereka akan cenderung menjadi ahli surganya Allah. Dikatakan, hal sakana fi sukatin fiha alim. Apakah orang yang ahli maksiat itu, apakah orang yang ahli maksiat, minuman arak, judi, itu hidupnya dekat dengan orang alim? Apakah dekat dengan para ulama? Maka dikatakan di dalam kitab An-Nawadir, andaikan orang semaksiat apapun dia dekat dengan ulama, dekat dengan orang alim, dekat dengan orang soleh, maka apa dikatakan Allah mengatakan fa'aghfir lahu bi syafaati. Aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surgaku. Artinya semaksiat apapun kita, kalau kita dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan orang-orang yang ahli sholah, maka kita akan terhitung sholah dan akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan semuanya, dari Majelis Al-Warqopiyah, dari Majelis Pakis yang saya muliakan, kita ngaji Ihya ini salah satu jalan bahwa kita telah membuktikan diri dekat dengan orang yang soleh. Mimal Al-Fagir dekat dengan antum semuanya, dekat dengan rekan-rekan semuanya, para dosen, para mahasiswa, para masyarakat semuanya, ini bukti bahwasanya ada ikhtiar kita menjadi orang yang baik. Kemudian dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Fayadhanu an-nuru minasiraji saking dimar alladzi kang yadaru kang yudaru kang di obong-obongake apa asirat fi zawaya ing dalam pira-pira pucukane omah, fi zawayal bait ing dalam pira-pira pucukane omahe, fa innahu mongko temen setuhune fayobon iku layantahi ora tumeka apa faidon ila juz'in maring juz bagian minal baiti saking omah, illa kejaba estaniru dadi padang apa mau bihi lawan yayu faidon. Dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa kehidupan itu ibarat cahaya, di mana kalau kehidupan kita itu adalah penuh dengan cahaya, maka setiap ruang lingkup yang ada di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita akan juga kena cahaya. Faistaniru. Jadi kalau hati kita itu hati yang bersih, hati yang mulia, hati yang dekat dengan akhlakul karimah, maka orang-orang yang dekat dengan kita juga akan dijadikan orang yang akhlaknya menjadi mulia. Maka ada konsep yang disebut dengan riyadhah. Nanti di belakang ada riyadhah. Para ulama zaman dulu kalau mau ngaji riyadhah dulu. Para ulama zaman dulu kalau mau menyampaikan satu kitab nangis dulu kepada Allah. Dikisahkan di dalam kitab Manhajus Sawi, ulama-ulama Yaman kalau mereka mau belajar kepada gurunya dulu, mereka menangis setiap malam, ya Allah, sattir uyuba masyayikhi, ya Allah tutup aib guru-guruku ya Allah. Kenapa? Mereka tidak ingin
kemudian mengetahui aib gurunya, kekurangan gurunya, sehingga mereka kemudian merendahkan daripada gurunya. Man qala li syaikhihi limadha la yanfa'u yang la yanfa'ilmu. Maka salah satu kunci utama kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah itu bagaimana? Kita hormat kepada guru kita. Kita hormat kepada para kiai-kiai kita. Kita hormat kepada para masyayikh kita. Kita hormat kepada siapapun orang yang telah walau allama harfan. Walaupun dia mengajarkan kepadaku satu huruf. Itu kunci utama. Para ulama zaman dulu, seperti halnya Kiai Haji Abdurrahman Khudori, Syekh Abdurrahman Khudori itu kalau diminta ngisi pengajian, kok ngisi pengajiannya dadaan nggak mau beliau, nggak mau. Jadi pernah ada seorang panitia pengajian datang ke ke Tegalrejo, Mbah Yai, ngapunten Mbah Yai, kula nyuwun panjenengan maringi kersa ngisi pengaosan Mbah Yai. Kemudian beliau mengatakan, ya gini harusnya ngisi pengajian itu jangan dadaan. Apunten Kiai, kalau dadaan apa nggak bisa? Loh, ora masalah iso. Kalau pengen kalau pengajian itu dadaan, aku ora iso ndongak sing melok pengajian. Artinya apa? Aku butuh riyadhah dulu. Jadi setiap mau ngisi pengajian, setiap mau menyampaikan satu ilmu, beliau menangis dulu kepada Allah. Ya Allah, jadikan hati dari setiap orang-orang yang akan mendengarkan ilmu yang aku dengarkan, yang aku sampaikan, itu menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang soleh, menjadi hati yang mampu menyerap dan menerima ilmu yang telah kami sampaikan. Itu ulama zaman dulu. Panjenenganipun Syekh Maulana Maghribi. Beliau ketika mau dakwah, nangis dulu 7 tahun puasa. 7 tahun beliau khalwat menangis siang malam, ingin besok 7 tahun lagi ketika aku sudah selesai belajar, 7 tahun kemudian aku riyadhah, baru aku berdakwah. Ya Allah, jadikan siapapun orang yang mendengarkan ilmuku menjadi orang yang bisa masuk hatinya, yaitu ilmu-ilmu yang barokah. Jadi hati itu seperti cahaya, kehidupan itu seperti cahaya. Kalau cahaya itu redup, maka cahaya itu tidak akan menyinari dari setiap pori-pori tubuh kita. Jadi kalau tadi mengatakan bagaimana caranya kita ingin punya akhlak yang mulia, ya tadi cahaya itu harus kita pastikan lampunya itu wattnya tinggi. Untuk punya watt tinggi bagaimana kita belajar, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan durhaka kepada orang tua, tinggalkan suudzon katanya Imam Ghazali. Kalau itu bisa kita tinggalkan semua, maka hati kita akan bercahaya. Bahkan tubuh kita bercahaya, menyinari samping kanan kiri kita. Itu enggak cukup. Maka guru pun harus mau riyadhah untuk murid-muridnya. Nangis setiap malam, ya Allah, jadikan murid-muridku menjadi murid-murid yang ilmunya barokah, yang ilmunya sukses dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini katanya Imam Ghazali, begitu, maka mari kita semuanya kalau ingin lingkungan kita menjadi lingkungan yang barokah, maka mulai dari diri kita sendiri. Maka kadang-kadang motivator itu mengatakan mulai dari diri Anda sendiri. Enggak salah, itu dari Ihya Ulumuddin. Karena tadi dikatakan apa? Bahwasanya as-siraj alladhi yudaru fi zawayal baiti fa innahu la yantahi ila juz'in minal baiti. Dikatakan bahwasanya kehidupan itu seperti cahaya. Kehidupan itu seperti cahaya. Barang siapa orang yang hidupnya penuh dengan cahaya, maka siapapun orang yang dekat dengan dia akan merasa tenang. Bahkan nggak usah dinasihati. Orang dekat dengan orang soleh nggak usah dinasihati, akan tertarik sendiri, dia juga akan menjadi orang soleh. Seperti samaan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman hafal Quran, kita nggak usah ikut semaan Al-Quran. Cukup kita itu mendengarkan orang hafal Quran, hati kita pasti akan tertarik menjadi orang yang ingin membaca Al-Quran, ingin hafal Al-Quran. Ini seperti itu. Pengaruh itu penting sekali ya. Tapi kalau misalnya lingkungan kita lingkungan yang ahli maksiat, lingkungan kita adalah lingkungan yang suka menghibah orang lain, ya kita akan cenderung mengikuti lingkungan tersebut. Kalau lingkungan kita lingkungannya wanita yang muslimah, para akhwat-akhwat yang sholihah, seperti itu, ya kita akan tertarik menjadi orang yang sholihah. Kalau lingkungan kita bersama dengan ikhwan-ikhwan yang mulia, yang ahli
halaqah, yang ahli menghadiri majelis-majelis taklim, maka kita pun akan tertarik ikut ke sana tanpa dinasihati, tanpa diajak. Maka kadang-kadang ikhwan rahimahullah, dulu kami ketua rohis ya. Jadi kadang-kadang teman-teman rohis di SMA itu kadang-kadang heran. Kenapa mereka itu tanpa diajak itu pengen ikut rohis? Saya jawab, kunci utama agar mereka mencintai majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah ini adalah hati kita harus cinta dulu kepada majelis yang kita muliakan ini. Hati kita ketika sudah mencintai majelis yang kita dimuliakan oleh Allah ini, maka diri kita itu akan membentuk yastaniro, jadi membentuk sebuah cahaya yang menarik orang lain juga mencintai majelis yang kita mulia ini. Dan itu ada dalilnya, Pak. Ada di dalam hadis yang sahih, ya Allah, ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menginfokan kepada seluruh ahli samawat, kepada seluruh ahli langit, wahai ahli langit, aku mencintai fulan, tolong cintai si fulan. Maka ketika ahli langit itu mencintai fulan, ahli langit menginfokan kepada ahli dunia, seluruh makhluk di dunia, hatinya makhluk di dunia, wahai ahli dunia, ketahuilah bahwa Allah mencintai fulan, maka kami para ahli langit mencintai fulan karena Allah mencintai si fulan. Maka cintailah fulan karena Allah dan kami mencintai si fulan. Makanya kalau hatinya itu bersih, hatinya itu jauh dari maksiat, maka cenderung akan menarik orang lain menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu lan anapun wal atiba utai piro-piro dokter iku ida atlaku nalikane ngucapake sapa do atiba lafdz ruh ing lafat ruh aro dungarepake sapa atiba bi kelawan yaiku atibi kelawan ruh hadza ing ikilah hadal makna ing ikilah makna wa huwa utawi hadza iku bukhurun iku bukhurun gugus latifun kang lembut. Ando jatahu kang metengaki ku ing ando jata kang metengaki hu ing bukhor apa hararatun panase apa hararatul qalbi panase ati. Dikatakan oleh para dokter bahwa para dokter yang ada di zaman Imam Ghazali pun mengatakan begini, ketahuilah wahai para manusia bahwa roh itu adalah kata beliau, roh itu adalah obat dari seluruh penyakit manusia. So, roh itu adalah obat dari seluruh penyakit yang ada di dalam diri manusia. Ketika roh itu selalu, aku yakin sembuh, nggak kena corona. Ketika mengatakan aku yakin aman nggak kena corona, maka katanya para dokter tadi, maka dia akan bebas dari penyakit corona. Kemudian dikatakan tadi bahwasanya kenapa? Karena hati itu adalah yaitu bukhorun latifun, bukhorun latifun, sesuatu yang lembut yang tidak bisa tidak bisa disentuh kecuali dengan sesuatu yang sangat lembut. Makanya hati itu tidak bisa roh itu tidak bisa dibuat main-main. Roh itu tidak bisa dibuat main-main. Jadi kalau teman-teman pengen hidupnya sukses, hatinya, rohnya itu harus diajak sukses. Makanya kayak Bob Sadino, kayak Bapak Mario Teguh itu kan dulu banyak isu beliau menggunakan Ihya Ulumuddin sebagai dasar dia mengisi materi pelatihan. Ya menurut saya ya kalimat-kalimat beliau itu banyak yang mirip-mirip Ihya Ulumuddin. Artinya di dalam kitab ini dikatakan
bahwa kalau kita ingin memiliki sikap yang indah, akhlak yang karimah, maka hati itu adalah kunci utama. Kalau hati kita memandang temanku ini kok ahli maksiat, ya ketika hati kita itu dipenuhi dengan keyakinan seperti itu, ya dia juga akhirnya juga akan cenderung menjadi ahli maksiat. Misal, ya, misal ada orang tua menyakiti anakku kok nakal tuh, ya akhirnya anaknya jadi anak yang nakal. Kok kuliah di IAIN Surakarta, apa namanya, teman-temanku kok nggak ada yang intelek ya, semua itu kayak nggak semangat belajar, nggak akademis. Ya akhirnya jenengan akan hidup di satu kehidupan yang penuh dengan tidak penuh dengan apa namanya, tidak ada akademis sama sekali. Kenapa? Karena Anda sudah berprasangka seperti itu. Maka saya sering mengatakan ketika ada pembahasan dari kitab Tuhfatul Murid, syarah daripada Jauharut Tauhid, bahwa Anda tidak boleh suudzon kepada siapapun juga. Anda tidak boleh menyepelekan keyakinan orang lain. Memang yang namanya weton itu tidak ada dalilnya memang. Weton itu tidak ada dasarnya memang. Cuman kalau weton itu diyakini, ya akan jadi. Kenapa? Karena apa yang diyakini manusia itulah yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali tadi mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau hati kita penuh dengan suudzon, hati kita, nak, kowe iku nak kawin aja tahun duda, nak. Aduh. Jadi nggak boleh menikah di tahun duda. Nggak boleh menikah ngalor ngetan misalnya. Kalau kamu nikah ya kamu nanti akan kena bencana itu misalnya. Ya walaupun kita sangat kuat keyakinannya, kita akan berbenturan dengan setiap keyakinan tetangga kita, yang keyakinan itu akan menjadi energi yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan walaupun Anda tidak percaya dengan weton-weton itu, lebih baik Anda menghindari agar orang tidak berburuk sangka kepada Anda dan Anda akhirnya akan terjerumus kepada kesulitan-kesulitan hidup, yang kesulitan itu adalah diijabahi oleh Allah atas zon dan prasangka lagi orang-orang tetangga-tetangga kita. Maka mari kita semuanya berprasangka baik kepada setiap apapun dan siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dosen kita terlambat, Masya Allah. Mungkin dosen kita sholat duha terlebih dahulu. Mahasiswa kita terlambat, mungkin mahasiswa kita tadi itu bantu orang tuanya ke pasar terlebih dahulu. Masya Allah, UKT dinaikkan, mungkin Masya Allah, kampus ini ingin mensejahterakan daripada para karyawan. Ada orang maksiat, Masya Allah, mungkin dia maksiat. Kenapa? Karena Allah ingin ngasih tahu kita yang seperti ini salah. Kita jangan seperti itu. Na'udzubillah misalnya kita sendiri yang maksiat. Kita terjerumus kepada kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Kita tetap ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Engkau beritahu bahwa Engkau jadikan aku sebagai orang yang berpengalaman bermaksiat. Kenapa? Karena kalau aku nggak berpengalaman bermaksiat, mungkin aku nggak kenal maksiat, sehingga aku akan kaget ketika melakukan maksiat. Nggak sadar itu maksiat itu lebih jauh keliru. Nggak sadar kalau kita maksiat itu jauh lebih berbahaya daripada kita maksiat kemudian kita diberi sadar kalau kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sebentar. Kami menukil satu hadis katakan bahwa ma min sautin, tidak ada suara yang lebih Allah cintai, tidak ada suara yang lebih Allah sukai di dunia ini melebihi suaranya orang yang berbuat maksiat, kemudian dia merintih, menangis, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu maksiat, kok dia kemudian menyesali kemaksiatannya, dia hakikatnya orang yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini lah suara yang paling buruk itu suara siapa? Suara orang yang dia ahli maksiat dan dia tidak pernah merasa dirinya maksiat.
Kita bersyukur kepada Allah diciptakan menjadi orang yang kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan man la ihya'a la haya'a. Barang siapa orang yang tidak pernah baca kitab Ihya, maka hidupnya nggak akan punya rasa malu. Barang siapa orang yang nggak pernah baca kitab Ihya, maka hidupnya nggak akan pernah punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma gharadu attiba'idin, la mongko ana pun utawi tujuane pira-pira dokter agama. Kalau tadi kan dokternya kesehatan. Lah sekarang bagaimana pendapat para dokter hati? Para dokter, para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'alijina kang nambahi lil qalbi maring ati hatta yungsaku sehingga digiring apa al-qalbu ila jiwari rabbil alamina maring tetanggenane Allah pangirane alam kabeh. Iku falisa mengkora ono, iku falisa mengkora ono apa horodun atiba udin, iku ya ta'allaku gumantung apa bisyarhi hadhi ruhi, kelawan jelasake iki laru aslan hale babar pisan. Para dokternya agama mengatakan bahwa mengobati hati sehingga rindu kepada Allah adalah tidak ada hubungannya dengan pembahasan ini. Artinya apa? Artinya ketika kita rindu kepada Allah, apakah itu disebut hati? Apakah itu disebut roh yang mulia? Maka menurut para ulama, menurut para atibauddin, bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah yaitu hati, yaitu roh yang sifatnya zahir, yang bisa membuat kita selalu husnudzon, memandang apapun dengan pandangan rasul baik. Man lam yarham rajulas su fahuwa aswa'u minhu halan. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, barang siapa orang yang tidak memuliakan orang yang lebih buruk dari dirinya, barang siapa orang yang tidak mencintai, tidak memuliakan orang yang lebih buruk daripada dirinya, maka aswa'un halan, maka dia di mata Allah menjadi orang yang lebih buruk daripada orang tersebut saat itu juga. Saat itu juga. Kita melihat seorang pezina, kemudian kita merendahkan, tidak memuliakan sama sekali, maka dia adalah orang yang sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat seorang ahli maksiat, kemudian kita memandang dia dengan pandangan merendahkan, oh aku ahli ibadah, dia ahli maksiat, maka dia akan menjadi orang yang lebih buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan semuanya, para dosen, para mahasiswa, masyarakat umum yang menghadiri majelis yang dimuliakan oleh Allah ini, Masya Allah. Dulu ada seorang ulama yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah itu apa yang diminta akan diijabahi oleh Allah. Kekasih Allah itu apa yang diinginkan akan langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali ini ada di gunung. Wali ini ada di gunung. Di mana ketika ada di gunung, wali ini kemudian dia itu kehabisan bekal lah kira-kira turun gunung. Ketika turun gunung, kemudian Masya Allah, biasa toh, kalau orang pulang dari pondok, pesantren, orang pulang dari perguruan tinggi ke kampung kan merasa, oh saya orang yang mulia, saya orang yang berilmu, saya orang yang Masya Allah, aduh, ini penyakitnya seorang ahli ilmu ini. Pulang dari pondok kemudian merasa, waduh, senyumnya pun beda. Kalau senyum saya nggak beda, nanti saya dianggap nggak ahli ilmu. Dia senyum beda itu bukan karena Allah, tapi senyum beda karena ingin dipandang sebagai ahli ilmu. Dia pulang dari kampus, ya kuliah di mana? IAIN, Masya Allah, luar biasa. Dia pulang ke rumah, jalannya udah beda. Jalannya sama sebenarnya, tapi hatinya beda. Nah, ketika dia jalannya beda, misalnya lebih menundukkan pandangan mata, memandang orang dengan pandangan penuh senyum. Tujuannya apa? Tujuannya Allah atau tujuannya dia ingin dipandang sebagai orang yang lebih mulia? Ini harus kita lihat. Ketika dia merubah akhlaknya, seakan-akan dia itu menjadi orang yang lebih mulia, tapi tujuannya karena ingin dipandang sebagai orang yang mulia, bahwa aswa'u minhu, maka dia sebenarnya adalah orang yang paling buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Hati-hati.
rekan-rekan kuliah di IAIN Surakarta atau mondok di mondok pesantren. Pulang-pulang ini penyakit, ini katanya Imam Ghazali, penyakitnya orang ahli ilmu itu apa? Pulang-pulang dia akan merubah sikapnya. Ya itu harus. Tapi merubah sikap itu kemudian kadang-kadang tidak dibarengi dengan merubah rohnya, merubah hatinya. Dia lupa bahwa iblis akan selalu menggoda dirinya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya apa? Dia ketika misalnya di depan orang tuanya, di depan tetangganya, kemudian Masya Allah lebih tawadhu, ya, lebih rendah hati, lebih sopan, Masya Allah. Kemudian yang rusak itu hati dan rohnya biasanya. Jadi zohirnya diperhatikan, roh dan hatinya nggak pernah diperhatikan. Kemudian ketika dia tawadhu, Masya Allah. Sekarang saya pulang dari IAIN ya, wah sama orang tua cium tangan ya, sama tetangga itu senyum, sama orang lain itu kok kelihatan lebih baik ya. Kemudian kalau saya diminta apa, saya merasa kemudian tidak mau, wah saya merasa nggak mampu ini. Saya tawadhu sekali. Dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, man athbata fi qalbihi tawadduan fa innahu al-mutakabbiru haqqan. Barang siapa orang yang merasa dirinya mampu tawadhu, mampu rendah hati, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya itu kok mampu ya, tidak mau disuruh ngimami taraweh. Kenapa? Karena mendahulukan yang lebih sepuh misalnya. Saya tadi malam itu diminta ngisi pengajian, nggak mau. Kenapa? Di situ ada yang lebih sepuh. Masya Allah, saya itu tawadhu ya lah. Orang yang merasa tawadhu itu orang yang paling sombong di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya hati-hati ya. Ada penyakitnya ilmu begitu ya. Waduh, saya anggota Pakis ini. Wah, kalau jalan ya anggota Pakis itu kalau jalan. Kalau belum anggota Pakis jalannya biasa. Ya biasa aja karena manusia biasa. Kalau sudah anggota Pakis, sudah ikut training, sudah ikut apa namanya itu diklatnya Pakis, jalannya beda. Ketemu dosen aja itu Masya Allah, wah, dia nggak mau berjalan di depannya dosen, berjalan di belakangnya dosen. Dosennya datang dibukakan pintunya, Masya Allah, itu luar biasa ini. Nah, hatinya itu ngomong terus, saya tuh sekarang luar biasa ya jadi anggota Pakis ya. Saya sekarang itu orang yang akhlaknya mulia ya, anggota Pakis ya. Kalau apa namanya, kalau nggak anggota Pakis itu nggak bisa seperti itu. Memang luar biasa saya itu karena saya itu anggota Pakis ini, Masya Allah. Masya Allah, orang apa itu nggak ikut Pakis itu ketinggalan zaman kira-kira. Loh, oke, kita boleh merubah sikap kita dan akhlak zahir kita boleh. Dan itu harus. Tapi ingat, orang kadang-kadang lupa zahirnya dirubah, zahirnya diantivirus, tapi hatinya tidak pernah diantivirus. Tapi rohnya nggak pernah diantivirus, sehingga dikatakan bahwasanya man dhanna annahu syai' falaisa syai'. Kalau Anda merasa mampu berakhlak mulia, kalau Anda merasa mampu tawadhu, maka sesungguhnya semua akhlak yang indah secara zahir itu akan diangkat semua kemuliaannya, diangkat semua pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dunianya, enggak ada gunanya. Anda mengadakan majelis taklim, Anda mengadakan pengajian kitab Ihya Ulumuddin, Anda mengadakan apa? Kajian-kajian akhlak, Anda hadir di masjid, sholat di awal waktu, nggak ada gunanya. Kalau Anda hatinya masih merasa, saya itu orang yang sholatnya selalu tepat waktu, Masya Allah. Kalau nggak saya, nggak ada itu. Kalau nggak saya yang mengadakan pengajian di Pakis, di DGH, di UKMI, itu nggak ada pengajian. Ketika sayanya selalu muncul, maka Allah mengatakan, satu kali saya bisa menghapus semua pahala Anda, pahala daripada ibadah yang Anda amalkan. Dikisahkan, ada seorang ulama besar, puasa 16 tahun. Puasa 16 tahun. Ulama ini pada suatu hari, Iblis itu pengen menghapus daripada pahala ulama tersebut. Iblis itu pengen menghapus pahala ulama tersebut. Kemudian Iblis menyamar menjadi seorang yang juga gini. Sore hari itu kebetulan si siapa namanya tadi, si ahli maksiat tadi, si ahli ibadah tadi itu pengen beli buka puasa. Ketika dia beli buka puasa, kebetulan dia dapat barisan paling belakang. Depannya itu juga ahli puasa. Kemudian saat itu iblis itu
pura-pura pura-pura bertengkar satu iblis dengan yang lain yang menyamar sebagai manusia. Aku tuh orang yang puasa Senin Kemis. Aku itu orang yang puasa Daud. Keliru. Aku orang yang puasa Senin Kemis plus puasa sunnah yang lain. Aku sudah 5 tahun puasa Daud. Aku yang lebih doa. Ketika si ulama ini, si ahli ilmu ini, si ahli ibadah ini kemudian memandang pertengkaran tadi, kemudian dia tidak betah dan kemudian dia keceplosan. Bilang, kalian apa baru puasa 5 tahun aja sombong. Aku puasa 16 tahun. Tidak sombong loh. Ketika dia mengatakan bahwasanya aku sudah puasa 16 tahun, saat itulah dia telah terjebak dalam perangkap Batman daripada iblis laknatullah alaih. Saat itulah kemudian seluruh pahalanya dihapus dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 tahun dia puasa gak ada gunanya. Kenapa? Karena dia menyombongkan ibadahnya, tidak memperbaiki hatinya, tidak memperbaiki rohnya, hanya memperbaiki zahirnya saja. Pahalanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semuanya bisa menjaga hati, bisa menjaga akhlak, bisa menjaga sikap, selalu dilindungi dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Fatihah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz dalam selesai masalah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Masya Allah, alhamdulillah kita semua termohon dan golongan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari maksiat, dan selalu tekun dalam beribadah. Baik, untuk selanjutnya kepada teman-teman ataupun bapak-ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz atau Om, silakan, saya persilahkan. Untuk tema pertanyaannya bebas ya, boleh tema tentang akhlak atau tentang tema lain di luar tema kajian kita pada sore hari ini. Silakan, saya persilahkan untuk yang bertanya. Boleh. Kepada Mas. Oke. Silakan kepada Mas Agus Lukman untuk menyampaikan pertanyaannya. Langsung ini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim ya yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf Gus, saya Agus Lukman Hakim ingin sedikit menyampaikan sebuah pertanyaan yang agak keluar dari pembahasan tadi. Jadi kalau disangkutin dari pembahasan tadi, jenengan bilang kalau kita itu harus sebisa mungkin untuk bersikap suudzon pada segala hal gitu, termasuk ketika ada orang maksiat gitu, kita berusaha untuk husnudzon
meyakinkan diri bahwa itu adalah ada nilai positif yang bisa kita ambil seperti itu. Tetapi kalau ditarik dari konteks lain, jika kita menutupi kesalahan orang dengan cara husnudon itu bisa jadi kan kita juga menutupi hukum gitu. Misal ada yang mencuri gitu. Kalau kita husnudon, mungkin dia lagi butuh uang atau apapun itu. Nah, secara tidak langsung kan kita juga menutupi hukum dia yang sedang mencuri seperti itu. Nah, mungkin ada penjelasan dari Gus untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Agus yang menyampaikan pertanyaannya, sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Gus Said untuk langsung menjawab pertanyaan. Saya persilahkan. Rekan Agus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu bitafkir, al-insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar. Manusia itu diwajibkan untuk berpikir. Masalah takdir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Kita wajib selalu memandang sesuatu dengan pandangan yang baik atas apapun takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita secara zahir harus ikhtiar. Ada mahasiswa yang nyontek misalnya. Kemarin ada mahasiswa yang nyontek. Mahasiswa kita, kami yang nyontek. Secara zahir ketika nyontek ya sudah, kita kasih nilai sesuai dengan aturan. Secara zahir tetap saya kasih nilai sesuai aturan. Apa yang ada di dalam aturan dosen. Cuman secara batin, jangan sampai di dalam hatinya dosen kemudian berpikir, mahasiswa aku nyontek ini, nggak akan sukses dunia akhirat. Nggak akan sukses dia. Hidupnya akan melarat dunia akhirat. Kalau itu sampai terjadi, maka itulah yang akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mengajarkan kepada para ahli ilmu? Maka kita memandang, oh mungkin dia nyontek. Kenapa? Karena dia itu nggak tahu. Karena itu sedang ujian close book. Kenapa dia nyontek? Karena mungkin dia sedang khilaf, atau dia sedang panik, atau dia dia terpaksa karena orang tuanya itu menuntut dia harus lulus dengan nilai sekian. Kalau enggak, orang tuanya enggak ridho, misalnya begitu. Jadi secara dohir tetap kita harus memberi hukuman sesuai dengan aturan. Tapi secara batin, hati kita tetap harus selalu husnudzon. Kalau ada orang zina ya tetap kita hukum, dirajam. Tapi secara batin, paling mungkin orang ini berzina sebagai pelacur, mungkin karena membiayai anaknya yang sedang mondok di pondok pesantren dan menghafalkan Al-Quran. Orang ini Masya Allah mencuri, mungkin dia mencuri, kenapa? Anaknya sedang kuliah di perguruan tinggi, belajar tafsir, belajar hadis, belajar ekonomi, dan seterusnya, kelak akan menjadi ulamanya Allah. Nah, orang tuanya mencuri karena membiayai dia, misalnya. Secara zahir kita tetap kita tangkap, kita hukum, tapi hati kita tetap husnudzon. Seperti itu kepada si pencuri tersebut. Tidak boleh memasang sesuatu yang negatif kepada orang lain. Itulah akhlak indah daripada Nabi Muhammad SAW. Begitu Ustadz Agus Lukman. Terima kasih Gus. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Pertanyaan pertama telah dijawab. Selanjutnya, bila mana dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, tidak ada. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaan, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:40. Untuk acara selanjutnya yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz
Gus Mustain, kepadanya dipersilakan. Saya menuntut kepada kalian semua bahwa kalian kelak akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Saya husnudzon kalian semuanya kelak akan menjadi orang yang diberikan jodoh yang lebih mulia daripada diri saya sendiri dan daripada dosen-dosen kalian. Saya yakin dan saya husnudzon bahwa kalian kelak akan diberi ilmu yang lebih banyak daripada dosen-dosen kalian. Saya yakin orang tua kalian dengan kalian sergap ngaji seperti ini akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ta'limu ta'lim dikatakan, ketika orang itu belajar ilmu, maka seluruh kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya pandang daripada pandangan mata saya dan hati saya kepada kalian semuanya. Saya yakin kalian itu akan menjadi orang yang tidak pernah ridho orang lain melakukan kemaksiatan. Saya yakin kalian adalah orang yang tidak ingin orang lain menjadi ahli nerakanya Allah. Sehingga ketika kalian memandang orang lain berbuat maksiat, kalian akan menangis setiap malam kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang yang ahli maksiat tersebut. Saya yakin kalian melakukan itu semuanya. Dan semoga apa yang saya yakini memang akan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau bisa minggu depan jam 1:30 langsung dimulai ya, langsung dimulai. Jadi mungkin lebih awal nanti musik-musiknya lebih awal sehingga 1:30 mulai sehingga 2:30 nanti bisa kami menyelesaikan. Untuk sementara pengajiannya Ramadan di jam 1:30, nanti setelah itu bulan Syawal nanti sesuai dengan jadwal bersama dengan para dosen, para guru-guru kita semuanya. Terima kasih, saya mohon maaf banyak salahnya, saya mohon maaf banyak khilafnya. Saya hanya menyampaikan titipan ilmu dari Allah. Itu semua ilmu bukan dari saya, tapi semua ilmu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salahnya nanti akan saya tanyakan kepada guru-guru kami. Syukron ala hudurikum wastimaikum wastimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara dari awal sampai akhir telah selesai. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Gus Mustain Nasoha yang telah menyampaikan pengajiannya kepada kita sore hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sangat banyak sekali kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung pada acara kajian Pakis pada sore hari ini. Terima kasih atas segala kekurangan dan kehilafan kami dari pihak panitia. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.